Pak Heldi, ingat jangan macam-macam ya. Yang menetapkan pemenang di atas 100 miliar ataupun di atas 10 miliar konsultan siapa, Bu? Oleh PA. Sehingga kalau Pokja setelah selesai evaluasi untuk nilai di atas 100 miliar BPKJL atau di atas 10 miliar konsultan, yang dilakukan adalah apakah menetapkan pemenang, apakah mengumumkan pemenang, atau mengusulkan pemenang kepada PA? Ya? Menetapkan pemenang. Ada nilainya di atas 100, tapi menyerahkan kepada PA ya. Waduh, ini hampir gagal upload ini ya. Aman ya. PPK apa saja, Bu? Kepunyaan PPK pemenang yang paling utama di perencanaan tuh, yang harus dibuat oleh PPK dalam perencanaan apa saja? Satu, spesifikasi teknis. Kedua, HPS. Dan satu lagi adalah rancangan kontrak. Sehingga hati-hati ya kalau ada pertanyaan pada saat penjelasan. Pokja menerima masukan, banyak masukan dari peserta pemilihan agar merubah misalkan spesifikasi misalkan ya. Karena spesifikasi dari produk itu sudah discontinue, misalkan tidak ada lagi pasaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Pokja? Misalkan A, merubah spesifikasi dalam dokpil sesuai permintaan semua peserta. B, merubah dan memberikan dan membuat adendum dokpil. Nah, C, mengusulkan kepada PPK terkait perubahan spek, atau D, mengusulkan kepada PA terkait perubahan spek ini. Nah, mana yang betul? Mengusulkan kepada PPK ya, karena spek teknis, HPS dan draft kontrak adalah milik dari PPK. Nih, ya. Untuk e-purchasing, Mbak, purchasing. Siapa yang melakukan e-purchasing? Nah, hati-hati nih gagal upload nih. Gagal upload nih. Ya, sampai dengan 200 oleh siapa? Pejabat pengadaan sebenarnya. Di atas 200 oleh PA, Pak. PA yang pasti apa? PPK ya. Kalau PA merangkap PPK boleh, tapi yang pasti oleh pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen. Jadi ulangi. Sampai dengan 200 di-purchasing oleh siapa? Adalah PP, Pak. Pejabat pengadaan. Di atas 200 oleh pejabat pembuat komitmen. Itu untuk yang melakukan e-purchasing. Aduh, Pak. Ranah hukum pengadaan, Pak. Nah, ranah hukum pengadaan bahwasanya di dalam pemilihan penyedia itu ranah hukumnya apa? Ranah hukum pemilihan penyedia administrasi negara. Kalau dalam kontrak SPPJ, kontrak pekerjaan perdata. Kapan muncul ranah hukum pidana? Jika terjadi suap, markup, fraud ya, fiktif dan kolusi itu ya. Kalau terjadi wilayah persaingan usaha, kalau terjadi ada apa tuh? Itu di bawah tuh persekongkolan atau pengaturan yang menghalangi persaingan usaha. Jadi gitu ya. Ulangi ya. Jadi kalau di proses pemilihan penyedia itu perencanaan, persiapan dan pemilihan penyedia itu wilayah hukum administrasi negara. Kalau SPBJ kontrak serah terima hukum perdata. Kapan bisa muncul pidana? Kalau ada korupsi, suap ya, fiktif ya. Nah, itu. Kemudian satu lagi wilayah persaingan usaha kalau ada persekongkolan ya, pengaturan dan menghilangkan persaingan. Oke. Nah, contoh nih Pak ya. Dalam pembuatan HPS yang tidak memerlukan HPS apa? E-purchasing. Ya, e-purchasing. Terus siapa lagi? Jangan sampai gagal upload di TikTok nih. Purchasing. Purchasing itu siapa? Purchasing terus apa? Ini apa? Pengadaan yang tidak lebih dari 10 juta. Terus apa lagi? Pekerjaan terintegrasi. Itu yang tidak memerlukan HPS ya. Nih gagal upload nih. Tapi hati-hati ya dalam purchasing harus ada referensi harga juga ya. Harus ada perkiraan harga dulu ya. Karena harga-harga di purchasing belum dinego ya sebelumnya ya. Gitu ya.
Bu Arinda, ketentuan terbuat apa untuk membuat HPS apa saja? Pertama HPS harus apa? Dihitung secara keahlian. Berarti PPK harus ahli ya, harus mengerti. Terus apa lagi? Data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, datanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Datanya berarti diperoleh di mana tuh? Datanya dari mana? Berarti harus datanya dari pasar ya, dari pasar kan ya. Pasar yang ya benar-benar diperjualbelikannya ya. Gitu. Terus terkait apa kerahasiaannya, bagaimana kerahasiaannya? Nilai total HPS tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat Oke. rahasia. Totalnya bisa diumumkan ya di Dokpil ya, tapi rinciannya itu rahasia. Terus apa lagi ketentuan lain yang di sebelah sininya nih? Sebagai kerugian negara boleh nggak? Untuk kerugian negara boleh nggak kerugian negara? Untuk kerugian negara boleh nggak? Boleh dijadikan dasar sebagai kerugian negara? Tidak boleh ya, tidak boleh. Terus ada expired date-nya berapa hari? 28 hari. Ya. Umar, spek dalam membuat spek ada apa? Kalau contekannya nggak? Ada hal-hal yang apa? Komponen utama spek ada apa aja? Komponen apa tadi? Komponen kualitas, terus ya waktu ya. Apa lagi? Gagal upload ini. Nah, ingat nih, Umar nih. Ini kan Pak, komponen utama spek apa saja? Pertama ada spek apa? Spek mutu, terus jumlah, terus ya udah kesini aja. Coba lagi. Apa? Layanan. Satu lagi waktu. Ya itu komponen utama dalam spek. Kalau spek mutu kita bisa menuangkan mutu dengan apa saja? Merek, terus standarisasi, sampel ya. Apa? Komposisi ya. Spek teknis dan fungsi. Oke. Nah, bagaimana nih kesan-kesan setelah mengikuti pelatihan PPK ini? Apa nih kesan-kesannya Pak? Apa yang diperoleh atau kesan-kesan? Silakan. Setelah mengikuti pelatihan PPK TPC ini, kami mendapatkan pengetahuan mengenai tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan kontrak, yaitu dalam hal KAK, pelaksanaan pekerjaan sampai berita acara serah terima hasil pekerjaan. Itu. Terus yang terakhir apa terakhir tadi? Yang terakhir Apa tadi? penyusunan KAK swakelola. Swakelola. Tapi gimana, seru nggak atau gimana? Apa ini mah biasa-biasa aja atau gimana? Kira-kira nih. Seru sekali Pak. Seru, ada ya? Karena banyak ilmu baru yang harus dengan perkembangan pengadaan yang terbaru ini yang dapat kami peroleh. Jadi daging atau tulang dapatnya nih? Daging dan tulang-tulang yang Tulang lunak semua. Terima kasih. Jadi Bayar gimana nih kesan-kesannya nih dapat apa pelatihan PPK ini ataupun apalah komentarnya lah, kesan pesan atau apapun lah silakan bebas lah. Kesan dan pesannya yang jelas secara saya pribadi saya sangat antusias ya Pak, karena jarang-jarangnya ini untuk dilakukannya PPK TPC gitu ya. Kemudian untuk menambah wawasan pengetahuan juga untuk menjadi PPK ke depannya. Karena selama ini PPK hanya berpaku pada Kemendagri. Oh, Kemendagri. Jabatan selanjutnya PPK. PPK Tanpa PPK sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang harus dilengkapi, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di pengadaan. Oke, seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya siap jadi PPK nih? Mau nggak jadi PPK? Jadi pertanyaan. On process dan on progress. On progress ya. Terima kasih, Pak. Jadi tahapan manajemen rantai pasok ada 3 kan? Yang paling awal rantai pasok hulu. Terus internal, satu lagi ya hilir. Hulu, internal dan hilir. Lanjut Mas Samsul, kalau tahapan atau siklus manajemen rantai pasok ada 4 nih tahapannya. Pertama
Apa? Plan atau perencanaan. Kemudian kedua apa? Gagal upload ini. Gagal upload ulangnya. Apa? Siklus manajemen rantai pasok apa saja? Ada 4. Pertama apa? Plan. Source. Make. Satu lagi? Delivery ya, pengiriman. Plan ada apa aja sih tuh? Ada plan tuh? Perencanaan. Ya, perencanaan apa saja tuh kegiatannya tuh? Ada nggak di situ? Nah, nyontek boleh lah. Menyimbangkan permintaan dan pasokan. Permintaan pasokan. Terus apa lagi? Untuk perencanaan mencakup proses menaksir kebutuhan, distribusi. Oh, mencari kebutuhan ya, distribusi. Terus apa lagi? Persediaan, perencanaan. Persediaan, oke. Itu plan ya. Terus kalau SOS? Terus itu meliputi produksi, proses meliputi penelusuran pasok dan penyediaan. Penelusuran pemasaran dan penyedia ya, itu yang paling penting ya. Terus kalau make Pembuatan, proses menghasilkan suatu produk. Menghasilkan produksinya ya. Produksinya itu deliver itu pasti apa? Pendistribusian atau pengiriman. Oke. Kenapa? Kalau proses pembuatan renstra, identifikasi kebutuhan ya, penetapan cara pengadaan itu termasuk siklus apa dalam manajemen rantai pasok atau SM? Plan ya, plan. Kemudian kalau proses pemilihan, terus tanda tangan kontrak sampai ke serah terima itu termasuk dalam proses apa? SOS ya, SOS betul sekali. Terus satu lagi, kalau membuat sesuatu apa, misalkan tadi BNPB memungkus dus untuk pengiriman itu apa? Make. Dan terakhir apa? Pengiriman ya, deliver. Mantap ya. Ada 3 level penerapan. Operasional Pak. 3 penerapan ini ya. 3 penerapan RP pada tingkatan manajerial ya. Jadi ada 3 level penerapan MRP ya pada tingkatan manajerial organisasi pemerintah. Apa saja itu levelnya? Pertama pada level strategis, kemudian yang kedua level taktis, dan yang ketiga level operasional. Itu kan ya. Kalau untuk pengambilan keputusan, strategi, integrasi, koordinasi, teknologi informasi, regulasi, prosedur itu termasuk pada level strategis. Oke. Kalau pemilihan penyedia, penerimaan barang jasa itu level operasional ya. Operasional lebih taktis lah ya, seperti itu. Semuanya nih, ini adalah generasi baru pengadaan. Generasi baru. Generasi senior. Penerus. Senior nggak apa-apa. Generasi penerus. Koreksi. Generasi penerus pengadaan ya. Ini ASN baru nih di Kota Dumai ya. Kota Dumai. Jadi gimana nih kesan-kesan udah menjadi PNS nih, gimana nih? Oh gitu. Gimana kesan-kesan? Gimana kesan dari Mas siapa? Bandi. Mas Bandi. Gimana Mas Bandi? Setelah jadi PNS gimana nih kesan-kesannya ataupun ya kesan jadi PNS pengadaan kan? Iya. Nah, gimana nih pengadaannya? Asik lah. Hah? Asik ya? Siap ya jadi Japung pengadaan ya? Harus siap. Terus siap memproses pengadaan. Terus siapa? Mbaknya? Siapa namanya? Charlie. Ya, Dumai juga ya? Ya, Dumai. Nah, gimana nih kesan-kesan jadi ASN pengadaan? Mantap ya? Di pengadaan asik ya? Aturannya banyak. Satu lagi? Arin, Pak. Arin. Nah, gimana Mbak Arin kesan-kesan jadi ASN pengadaan? Mantap, asik. Mantapnya makan tempat atau apa nih? Asik ya? Penuh tantangan makanya. Belajar makan. Oke, siap. Ya? Untuk pengadaan. Butuh pengadaan, siap. Oke. Oke, semua guys ya, ini penerus pengadaan ya. Oke, salam sehat, salam sukses dan salam pengadaan. Jadi Mbak Yan gimana nih kesan-kesannya nih dapat pelatihan PPK ini ataupun apalah komentarnya lah, kesan pesan atau apapun lah, silakan bebas lah. Kesan dan pesannya yang jelas secara saya pribadi saya sangat antusias ya Pak, karena jarang-jarangnya ini untuk dilakukannya PPK tipe C gitu ya. Kemudian
untuk menambah wawasan pengetahuan juga untuk menjadi PPK ke depannya. Karena selama ini PPK hanya berpaku pada Kemendagri. Oh, Kemendagri. Dan jabatan selanjutnya PPK. PPK ada Kemendagri. PPK sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang harus dilengkapi, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi Di pengadaan. Oke, seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya siap jadi PPK nih? Mau nggak nih jadi PPK? Jadi pertanyaannya. On process dan on progress. On progress, ya. Terima kasih, Mbak En. Jadi Mbak En gimana nih kesan-kesannya nih dapat pelatihan PPK ini ataupun apalah komentarnya lah, kesan pesan atau apapun lah silakan bebas lah. Kesan dan pesannya yang jelas secara saya pribadi saya sangat antusias ya Pak, karena jarang-jarangnya ini untuk dilakukannya PPK tipe C gitu ya. Kemudian untuk menambah wawasan pengetahuan juga untuk menjadi PPK ke depannya. Karena selama ini PPK hanya berpaku pada Kemendagri. Oh, Kemendagri. Dan jabatan selanjutnya PPK. PPK ada Kemendagri. PPK sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang harus dilengkapi, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di pengadaan. Oke, seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya siap jadi PPK nih? Mau nggak nih jadi PPK? Jadi pertanyaannya. On process dan on progress. On progress, ya. Terima kasih, Mbak En.